Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemerdekaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku sebangsa setanah air, catatan kali ini berjudul 80 tahun merdeka, tapi masih jadi tawanan oligarki. Sebuah paradoks yang menggelitik hati dan menyesakkan dada. Apa? Kita akan bicara tentang kemerdekaan yang di atas kertas sudah kita genggam 8 dekade, tapi di lapangan sering terasa seperti fatamorgana. Mengapa? Karena kekuasaan kini dikuasai segelintir orang, oligarki yang mengendalikan politik, ekonomi, media, bahkan hukum, seolah negeri ini adalah ladang pribadi mereka. Bagaimana? Kita akan membedah kenyataan pahit, rakyat yang seharusnya berdaulat malah menjadi penonton dalam panggung kekuasaan yang disutradarai keluarga dan kroni. Disclaimer khusus Hari Kemerdekaan, catatan ini bukan untuk menodai momen suci tanggal 17 Agustus tapi justru untuk memuliakannya. Mengkritik bukan berarti membenci bangsa sendiri, melainkan wujud cinta agar merah putih tak pudar maknanya. Sebab kemerdekaan sejati tak cukup diperingati, tapi harus diperjuangkan terus-menerus. Harapan kita sederhana tapi mulia, agar peringatan 80 tahun kemerdekaan ini bukan sekadar pesta bendera, tapi momentum kebangkitan moral, keberanian rakyat menuntut haknya, dan tekad menjaga kedaulatan dari penjajahan model baru. Sebagaimana pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin akan lebih berbahaya daripada kezaliman yang dilakukan oleh rakyat. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak dengan bismillah. 1. Kemerdekaan yang dikhianati. 80 tahun lalu, bangsa ini berdiri dengan kepala tegak. Merah putih berkibar di bawah teriakan merdeka yang mengguncang langit. Para pendiri negeri yakin bahwa kemerdekaan adalah pintu menuju kedaulatan sejati, bebas dari penindasan, adil untuk semua, dan sejahtera bagi rakyatnya. Namun kini, pintu itu seperti digembok dari dalam. Yang memegang kuncinya bukan penjajah asing, tetapi anak negeri sendiri yang bersekutu dengan kekuatan uang dan kekuasaan. Kita memang tidak lagi diancam meriam atau peluru, tapi kita dibelenggu oleh kebijakan yang menindas dan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lihatlah kebijakan yang diam-diam mencengkeram, rekening rakyat bisa dibekukan tanpa peringatan, tanah bisa disita negara meski generasi telah menetap di atasnya, semua dengan dalih aturan. Sementara itu, kekayaan oligarki mengalir bebas, tanpa pajak setimpal, tanpa audit menyeluruh, apalagi jerat hukum. Mereka merdeka di atas penderitaan rakyat yang kemerdekaannya hanya sebatas kata di buku pelajaran. Kita juga tak bisa melupakan kasus-kasus yang memuakkan rasa keadilan. Nama seperti Sylvester Matutina, yang sudah diputus inkras seolah kebal hukum, tapi penjara seolah menutup pintunya untuknya. Begitu mudah rakyat kecil dijerat, begitu sulit orang lingkar penguasa ditundukkan. Dan ada pelajaran nyata dari Pati. Seorang bupati memilih membisu ketika rakyatnya menjerit, alih meringankan beban, ia malah menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Kesabaran warga habis, amarah meledak, dan seperti badai, gelombang protes mengguncang. Akhirnya, si bupati tumbang, dihantam kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Ironi semakin terasa tiap Agustus. Bendera berkibar di setiap sudut, lagu perjuangan berkumandang, upacara berlangsung hikmat. Tapi di balik semua itu, banyak rakyat yang tak bisa berkibar kehidupannya. Kita merayakan kemerdekaan, namun di saat bersamaan, membiarkan kebijakan menjerat rakyat sendiri sementara para penguasa dan kroninya bebas melanglang buana. Kemerdekaan sejati seharusnya melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Tapi 80 tahun setelah proklamasi, kita justru hidup dalam paradoks, negara merdeka, rakyatnya terjajah. 2. Oligarki berkedok demokrasi. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk memastikan rakyat berdaulat. Setiap 5 tahun, jutaan warga datang ke TPS, mencoblos dengan harapan suara mereka akan menjadi arah kebijakan negara. Tapi setelah 80 tahun merdeka, kita mesti jujur, demokrasi kita sudah lama disandera. Pemilu kini bukan lagi arena ide dan visi,
melainkan adu modal dan jaringan. Kursi kekuasaan dijual mahal, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kesetiaan pada patron politik. Partai politik, yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat, justru berubah menjadi perusahaan keluarga. Kandidat tanpa modal besar tak akan pernah bisa bersaing, secerdas dan sejujur apapun dia. Oligarki memainkan permainan ini dengan halus tapi brutal. Mereka membiayai kampanye, lalu menagih balas budi dalam bentuk kebijakan, proyek, atau konsesi sumber daya alam. Tak heran, undang-undang yang lahir sering terasa lebih berpihak pada pemilik modal daripada rakyat yang memberi mandat. Hukum dibuat lentur untuk lindungi kepentingan mereka, sementara rakyat kecil digilas peraturan yang keras. Lihat saja deretan kebijakan yang lahir dari kong kali kong ini, izin tambang yang merusak lingkungan tapi lolos mulus, impor pangan yang merugikan petani, pajak rakyat kecil yang dinaikkan tanpa ampun, sementara pengemplang pajak kelas kakap justru diselamatkan lewat pengampunan. Demokrasi hanya jadi topeng menutupi cengkeraman segelintir orang. Kasus Sylvester Matutina adalah simbol lain dari taring oligarki. Nama yang berkali-kali muncul dalam pusaran kasus, tapi tetap bebas berkeliaran, seolah hukum hanya dekorasi di ruang sidang. Bandingkan dengan rakyat yang tersandung masalah sepele, mencuri buah karena lapar, langsung diadili dan dipenjara. Yang lebih ironis, rakyat kerap dijadikan tameng untuk mengesahkan kebijakan yang menyakitkan. Demi kepentingan umum, kata mereka, padahal yang diuntungkan jelas kelompok kecil di lingkar kekuasaan. Seperti kebijakan penyitaan tanah dan pembekuan rekening, semua bisa dilakukan cepat kalau menyasar rakyat biasa, tapi begitu menyentuh oligarki, negara mendadak lamban dan ragu. Demokrasi seharusnya memastikan setiap suara punya nilai yang sama. Tapi hari ini, suara rakyat hanya bernilai di bilik suara, lalu menguap begitu kotak suara ditutup. Yang tersisa adalah pesta kekuasaan yang tak diundang oleh rakyat, tapi ditanggung biayanya oleh rakyat. Inilah wajah demokrasi kita di usia 80 tahun kemerdekaan, bukan lagi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi pemerintahan dari oligarki, oleh oligarki, untuk oligarki, dengan rakyat sebagai penonton setia yang diminta tetap bertepuk tangan. 3. Penjajahan gaya baru di negeri sendiri. Penjajahan yang dulu datang lewat kapal perang kini hadir lewat dokumen resmi dan tanda tangan pejabat. Bedanya, dulu kita tahu siapa musuhnya, berkulit pucat, berbahasa asing. Sekarang, penjajahnya berbahasa Indonesia, bernama lokal, bahkan mengaku bela rakyat. Lihat bagaimana tanah rakyat, yang ran-temurun dijaga leluhur, mendadak berubah status jadi milik negara, atau izin usaha, untuk korporasi besar. Petani yang setia nanam sejak kakek neneknya, tiba-tiba disebut penduduk ilegal di tanah kelahirannya sendiri. Aparat datang bukan membawa salam, tapi surat pengosongan dan buldoser. Di sisi lain, sumber daya alam kita seperti pesta gratis bagi investor besar. Hutan dibabat, tambang digali, laut dirak-porandakan kapal raksasa. Semua dilindungi izin resmi, semua dilumuri janji investasi dan lapangan kerja yang entah kemana hasilnya. Oligarki dapat kontrak puluhan tahun, sementara rakyat dapat debu, banjir, dan konflik. Yang membuat hati perih adalah standar ganda negara. Rekening rakyat biasa bisa dibekukan hanya karena dicurigai, tanah bisa disita dengan alasan kepentingan umum yang samar. Tapi rekening miliaran para koruptor dan cukong politik tetap aman mengendap di bank luar negeri. Mereka bahkan masih sempat berpose di acara resmi, disambut karpet merah. Kasus Sylvester Matutina menambah luka ini. Penjara kita penuh oleh rakyat kecil yang melakukan pelanggaran remeh, tapi longgar untuk mereka yang punya uang dan koneksi. Penjajahan gaya baru ini lebih licik dari penjajahan lama. Dulu kita bisa melawan dengan bambu runcing, karena musuhnya jelas. Sekarang musuhnya tersenyum, bahkan bersalaman sambil berfoto. Mereka menancapkan bendera di ladang kita, tapi bukan bendera asing, melainkan logo perusahaan yang sahamnya mereka kuasai. Lihatlah kampung yang dulu makmur, kini hanya cerita. Warganya terusir, lahannya jadi tambang atau perumahan elit. Budaya lokal terkikis, kearifan lama dianggap kuno. Rakyat dipaksa bangga melihat kemajuan yang membunuh mereka perlahan. 80 tahun lalu, nenek moyang kita rela mati demi tanah ini. Hari ini, tanah itu kita jual murah, bahkan kadang tak sempat kita jual, sudah diambil duluan. Kita merdeka di peta, tapi dijajah di fakta. Inilah klimaks dari pengkhianatan kemerdekaan,
penjajahan yang dibungkus kata pembangunan, perampasan yang dilapisi tanda tangan, penindasan yang disertai senyum pejabat. Dan selama rakyat hanya diam, selama kita hanya merayakan kemerdekaan dengan lomba makan kerupuk, penjajah gaya baru ini akan terus menanam benderanya di setiap jengkal tanah kita. 4. Jalan pulang menuju kemerdekaan sejati. 80 tahun kita merdeka, tapi faktanya kita masih terjajah di tanah sendiri. Merdeka di peta, tapi terikat di fakta. Kita berdiri di lapangan setiap tanggal 17 Agustus menghormat bendera, nyanyikan lagu kebangsaan, namun di luar upacara, kita kembali bungkuk di hadapan kekuasaan yang seharusnya tunduk pada kita. Jalan pulang menuju kemerdekaan sejati tidak dimulai di gedung parlemen atau kantor kementerian, ia dimulai di hati rakyat. Kita harus berhenti jadi penonton dalam panggung politik yang disutradarai oligarki. Kita harus ubah kemarahan jadi gerakan, kekecewaan jadi tekad, dan ketakutan jadi keberanian. Pertama, buka mata. Jangan biarkan propaganda mengganti logika. Ketika rekening rakyat dibekukan sekejap, tapi rekening para perampok uang negara aman di luar negeri, itulah tanda hukum sudah dibeli. Ketika tanah petani disita demi pembangunan, yang cuma menguntungkan segelintir orang, itulah tanda kemerdekaan sudah dijual. Kedua, harus bersatu. Bupati-pati tumbang karena rakyat menolak diperas lagi lewat kenaikan PBB 250% dan kebisuan pemimpinnya pada penderitaan mereka. Itu bukti, ketika rakyat bergerak bersama, kursi kekuasaan yang kokoh pun bisa roboh, tumbang. Ketiga, tegakkan integritas. Korupsi di atas mencerminkan mental rakyat di bawah yang membenarkan kecurangan kecil. Kalau kita ingin pemimpin bersih, kita harus bersihkan diri kita dulu dari kebiasaan, asal untung, meski rugikan orang lain. Keempat, bertindak, action. Perubahan bukan hadiah, ia adalah hasil perlawanan. Setiap hak yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan generasi sebelumnya. Jika kita diam, hak-hak itu akan direbut kembali, sedikit demi sedikit, sampai kita hanya punya kenangan tentang kemerdekaan. Kita harus kembalikan arti kemerdekaan, perlindungan bagi yang lemah dan batas bagi yang kuat. Tanpa itu, 80 tahun kemerdekaan hanyalah angka, bukan makna. Dan ingatlah, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka dengan hatimu, dan itulah semah lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. 5. Kesimpulan, kritik, dan saran. Catatan kritis 80 tahun kemerdekaan ini lahir dari rasa cinta pada negeri yang dibarengi kegelisahan. Cinta tanpa kritik hanyalah buta, dan kritik tanpa cinta hanyalah kebencian. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berkata jujur, kemerdekaan kita belum tuntas. Dari pengantar hingga klimaks, jelas terlihat paradoks yang menyakitkan, rakyat dibebani pajak dan peraturan yang menjerat, sementara oligarki menikmati kekayaan tanpa jerat hukum. Bupati-pati tumbang sebagai bukti bahwa rakyat punya daya jika bersatu, tetapi banyak kasus lain menunjukkan rakyat masih terlalu sering diam. Rekening dibekukan, tanah disita, sumber daya dijarah, semua menggerus makna kemerdekaan. Kritik utama, negara ini cenderung lebih sigap menindak rakyat kecil daripada menjerat penguasa besar. Hukum seperti jaring laba-laba, hanya menahan serangga kecil, tapi robek ketika dilanggar burung besar. Ironi ini menjadi penjajahan gaya baru yang berwajah lokal, berslogan nasionalis, tapi berjiwa kolonialis. Saran yang lahir dari luka ini ada 3. Pertama, rakyat harus melek politik dan hukum, bukan hanya melek layar gawai. Tanpa pengetahuan, kita mudah dibodohi jargon dan propaganda. Kedua, bangun solidaritas lintas kelompok. Perbedaan pandangan jangan menjadi celah yang dimanfaatkan penguasa untuk memecah belah. Ketiga, tegakkan integritas dari diri sendiri. Gerakan rakyat akan sia-sia jika dijalankan oleh orang yang mengulang pola penindasan dalam lingkup kecil. Kemerdekaan sejati adalah hasil kesadaran kolektif, keberanian moral, dan aksi nyata. Kita tidak boleh hanya menjadi pewaris kemerdekaan, kita harus menjadi penjaganya. Sebab seperti kata pepatah tua, negeri akan runtuh bukan hanya oleh orang jahat yang berbuat zalim, tetapi juga oleh orang baik yang memilih diam.